Kaila Asadia Sarafana dari SMP Negeri 16 Tanjung Pinang. Saat ini saya berkesempatan mewawancarai Ibu Rona sebagai guru BK dari SMP 16. Kepada Ibu Rona, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Rona Febrianti, guru BK di SMP Negeri 16 Tanjung Pinang, yang pada kesempatan hari ini mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai oleh calon siswa ataupun pelajar penggerak angkatan ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rona. Langsung saja kita menuju tujuan utamanya ya, Bu. Ya. Pertanyaan pertama, program penguatan karakter apa saja yang telah dan akan dilaksanakan oleh sekolah? Apakah bisa diikuti oleh pelajar penggerak? Untuk program ya penguatan karakter, sebenarnya ini sudah ada semenjak kurikulum sebelumnya. Apalagi sebelum kurikulum Merdeka ini kita kenal dengan kurikulum K13. Itu memang karakter yang paling utama dan ada penilaian sikap khusus untuk siswa. Bagaimana karakter siswa ini tetap ada mencerminkan sebagai siswa yang terpelajar. Nah, kalau untuk program sekolah sendiri di BK itu tentu ada program-program ya yang tentunya itu outputnya adalah untuk pengembangan peserta didik, baik itu pengembangan bakat, pengembangan diri peserta didik. Karena kan wadah dari BK itu adalah mengembangkan potensi peserta didik, bagaimana membentuk karakter peserta didik seperti itu. Nah, dalam program BK itu sendiri itu ada namanya program khusus dan ada dalam kita masuk ke dalam layanan. Nah, ada namanya layanan klasikal. Nah, pada layanan klasikal itu ada beberapa materi-materi yang kita angkat dan kita kembangkan. Nah, di dalam kelas itu salah satu program penguatan karakter dari BK. Nah, apakah itu sinergi dengan program sekolah? Tentu. Seperti lagi di sekolah, kita bekerja sama dengan guru mata pelajaran. Contoh seperti guru agama, guru PKN, guru bahasa Indonesia ya, dan guru dan lainnya. Guru BK, guru BK. Nah, penguatan karakter ini khususnya tuh pada Jumat pagi, lebih khususnya itu penguatan karakter seperti ada beberapa program yang dibuat oleh Rohis yang bidang kerohanian ya. Nah, di situ ada namanya pembinaan karakter. Nah, itu banyak sekali sebenarnya program-program sekolah yang menunjang untuk penguatan karakter peserta didik. Kalau di Jumat itu baik itu mencakup semuanya ya. Tidak hanya bagi yang muslim saja, tapi juga bagi yang non muslim. Itu juga ada jadwal-jadwal tersendiri untuk penguatan karakter peserta didik itu sendiri. Nah, kalau di BK tadi seperti layanan, seperti layanan konseling individual, layanan konseling bimbingan kelompok, layanan klasikal, dan layanan sebagainya, layanan khusus lainnya. Nah, untuk program sekolah itu sendiri yang nampak ini baru kita laksanakan kemarin. Nah, program sekolah itu setiap tahunnya kita mengadakan namanya program Mabit OSIS ya. Khusus OSIS itu anak itu dibina di situ dalam program pembinaan karakter khususnya dalam bidang kerohaniannya. Mereka dididik untuk mulai dengan dia bangun pagi, sholat tahajud sampai dia sholat subuh, nanti dia senam bersama, bagaimana dia situ bekerja dengan tim, mengembangkan bakatnya. Itu sudah berjalan selama bertahun ini kan, secara berkala. Selain itu juga ada program-program karakter lainnya. Ada pembinaan karakter oleh wali kelas, guru mata pelajaran, karena setiap guru itu bukan hanya memberikan ilmu, tapi yang paling penting adalah membantu karakter anak. Nah, itu berkaitan dengan program sekolah. Nah, sekarang ini ada lagi program yang dicanangkan oleh pemerintah ya, di Merdeka ini oleh Menteri Pendidikan kita yang baru, itu 7 kebiasaan Indonesia Hebat. Dimulai dengan bangun pagi, berolahraga, sarapan, gemar membaca, makan sehat bergizi, bermasyarakat bercepat. Ini sebenarnya bagus dan kita buat jurnalnya. Ini bisa. Kalau untuk guru, untuk siswa penggerak sendiri ya, itu mereka bisa buat sendiri bekerja sama dengan guru-guru yang lain, kita yang guru notabene mungkin dalam pendidikan karakter. Contoh, bukan berarti guru yang lain, boleh dengan guru yang lain, atau dengan guru pendidikan agama atau guru
siswa penggerak ini bekerja sama. Program apa nih yang bisa kita buat untuk pembinaan karakter teman-temannya? Karena di konseling itu ya, sedikit pemberitahuan, ini ada namanya konseling teman sebaya. Kadang kan anak-anak ini dia nggak bisa nih ngomong dengan orang yang lebih tua. Iya. Mungkin dengan temannya dia lebih terbuka. Nah di situ dengan teman sebaya kan. Jadi kalau dia melihat ini temannya buat program nih, ini sangat bagus sebenarnya ya. Kalau program siswa penggerak ini jadi menggerakkan temannya. Oh, ternyata ada loh sebuah program yang ternyata menyalurkan bakat-bakat terpendam dari siswa itu sendiri. Mungkin itu ya program yang bisa kita yang sudah berjalan di sekolah ini. Dan setelah ini kan program yang jurnal ini sudah berjalan ya, dan setiap 7 kebiasaan Indonesia hebat ini akan dipantau oleh guru wali kelas masing-masing. Apakah sudah dilaksanakan? Ada jurnalnya sendiri ya. Baik, terima kasih Bu Rona. Selanjutnya pertanyaan kedua ya Bu. Ya boleh. Bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan di sekolah serta judi online, khususnya yang bisa dilakukan oleh pelajar? Nah, untuk perundungan, sebenarnya kita ada namanya di sini Satgas. Bukan Satgas, agen perubahan. Agen perubahan ini akan dikoordinir oleh Satgas. Satgas itu adalah guru yang bertugas di satuan pendidikan, ya. Untuk agen perubahan itu sendiri, memang kita sudah terbentuk ya dalam misi menangani pencegahan perundungan di sekolah. Karena untuk masalah pembulian ini sebagai tak pernah putus ya, ada terus. Dan mungkin seperti gunung es yang mungkin hanya terlihat atasnya, tapi kalau kita dalami itu sangat banyak sekali dan mungkin tidak ada yang terdeteksi. Banyak faktor ya, banyak faktor sekali. Mungkin dari korban ini yang nggak mau speak up ya, itu satu. Mungkin mereka karena mereka semakin sibuk semakin dibully. Nah itu tentu harus ada, maka kita butuh di sini agen perubahan di setiap tingkat pendidikan. Kita pilih dari beberapa siswa, dan di sini ibu menunjuk itu OSIS, karena mereka itu sebagai agen perubahan. Secara tidak langsung ibu memilih mereka sebagai agen perubahan. Nanti kalau misalnya ada gejala-gejala perundungan, kekerasan, itu mereka perpanjangan tangan dari ibu dan guru-guru yang lainnya sebagai agen perubahan. Sebenarnya kalau untuk agen perubahan itu sendiri, itu sebenarnya pemilihannya sama dengan OSIS. Mereka itu dipilih berdasarkan vote terbanyak. Kalau mereka bervote terbanyak, nanti siapa nih ketuanya, wakilnya, sepertinya siapa, seperti itu. Namun karena kita siswanya ramai dan program kita sangat banyak, jadi ibu berinisiatif koordinasi dengan wakil kesiswaan, dengan kepala sekolah, bagaimana kalau agen perubahan ini kita buat, kita selaraskan dengan OSIS. Nah, di OSIS kita bekerja sama dengan pembina OSIS, kita bekerja sama dengan wakil kesiswaan. Bagaimana OSIS ini kita bentuk menjadi agen perubahan di setiap kelasnya. Mereka kan setiap kelas bergabung tuh. Nah, jadi kan setiap 7, 8, 9. Kalau kelas 9 ini kan baru nih. Nah, jadi kita tunjuk mereka sebagai agen perubahan di kelasnya, dan nanti itu sebenarnya ada program-program dari mereka mengenai pencegahan perundungan. Selain itu, kita juga mengadakan sosialisasi. Kita bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak Kota Tanjung Pinang. Ya, Dinas Perlindungan Anak, kita pernah mengadakan sosialisasi juga. Itu bagaimana di situ mereka menjelaskan tentang apa sih dampak perundungan, kekerasan. Karena untuk kekerasan itu sendiri sebenarnya meningkat ya setiap tahunnya. Kalau kita lihat dari database yang ada di dinas itu sendiri, ya, Dinas Perlindungan Anak. Jadi banyak sekali data masuk, jadi sehingga sangat penting kita bekerjasama dengan dinas-dinas terkait. Nah, kemarin itu sudah pernah juga kita mengadakan sosialisasi dengan pihak Dinas Perlindungan Anak Kota Tanjung Pinang, karena di sini yang menjadi korban kebanyakan anak. Karena siswa SMP ini kan dalam segi batas usia itu mereka dalam usia anak, yang rentan dalam menjadi korban perundungan dan kekerasan. Baik, makanya kekerasannya kalau kita jabarkan banyak lagi jenisnya gitu. Baik, terima kasih kepada Bu Rona. Terima kasih atas waktunya Bu Rona. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.